Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sukses, sehat, kaya berkah. Allahu Akbar. Teman-teman, pada kesempatan ini izinkan saya untuk berbagi kiat sukses. Ada beberapa yang WA saya, Mbak Zua, apa sih kiat-kiat suksesnya itu ya? Sebetulnya simpel ya teman-teman ya. Pertama yang saya lakukan, saya punya mimpi, goal setting ya kalau bahasanya ya. Artinya saya punya target, dan target itu saya perjelas, saya perdetail kapan bisa terwujud. Ini. Keduanya, saya harus memilih kendaraan yang memang tepat untuk mewujudkannya, dan alhamdulillah saya memutuskan untuk bergabung di Armina ini karena saya rasa Armina lah yang betul-betul Armina Dele ya, yang betul-betul cocok. Kenapa? Karena sudah mempunyai izin aplinya dan juga sudah di SNMUI, artinya kalau terjadi sesuatu sudah ada badan hukum yang membacking di belakangnya. Juga di SNMUI yang membuat saya, karena saya muslim, jadi saya betul-betul yakin apa yang saya hasilkan nanti pasti kelak ada pertanggungjawabannya di akhirat. Nah, kemudian setelah itu nyut ya. Ini yang sering disampaikan guru-guru ya, yaitu nyut. Nyut itu niatnya diperkuat untuk mewujudkan semua impiannya, niatkan untuk beribadah ya, niatkan untuk bantu banyak orang, dan juga yakin ya. Yang keduanya yakin sama Allah, yakin sama perusahaan, yakin sama produknya, yakin sama gurunya, dan yakin sama dirinya sendiri bahwa sukses itu hak semua orang, tinggal kitanya mau cepat atau lambat itu pilihan ya. Kemudian ulet ya, ini yang terpenting teman-teman ya. Ulet ini istiqomah. Istiqomah itu min alfi karomah ya. Bayangin kalau orang itu punya satu karomah saja, dia itu sakti mandraguna ya, apalagi ini 1000 karomah. Makanya jangan sepelekan ulet ya, istiqomah. Artinya lakukanlah setiap saat atau setiap hari ya, minimal lah 24 jam ini kita sisihkan 5 jam saja ya, 5 jam saja untuk usaha kita. Nah, selebihnya terserah ya. Itu kalau misalkan baru 5 jam saja, itu saya istiqomahkan dari dulu ya. Saya tuh setiap hari pasti saya bercerita dengan 5 orang baru. Itu setiap hari saya lakukan dari dulu sampai hari ini ya. Kalau belum ketemu 5, saya belum berhenti bercerita ya. Siapapun itu, pokoknya 5 orang. Nah, kemudian istiqomah saya seperti itu ya. Kemudian dari 5 orang ini setiap harinya pasti mereka, misalkan saja hitung-hitungan sehari 5 orang dan 5 jam waktu yang saya prioritaskan untuk Armina Dele, itu saja bisa seperti ini hasilnya itu. Apalagi kalau kita mau mencontoh orang yang bekerja atau karyawan, mereka pergi pagi pulang sore, itu bisa jadi sampai 9 jam ya. Dia kerja 9 jam. Bayangin ya teman-teman, karyawan itu kerjanya setiap hari 9 jam. Satu bulannya itu cuma ada yang 4 hari, ada yang 8 hari liburnya. Nah, itu kalau misalkan saja itu kita lakukan di Armina Dele ya, kita lakukan di Armina Dele, artinya kalau belum 9 jam jangan berhenti ceritanya itu ya. 9 jam jangan berhenti ceritanya. Itu keren loh. Dahsyat banget itu ya, hasilnya luar biasa. Nah, kita bisa mempelajari seorang karyawan. Karyawan itu pasti gajiannya itu pasti di akhir ya. Dia kerja dulu, keluar bensin dulu ya, minum es dulu kalau misalkan haus ya, beli es, beli makan dulu, artinya dia modal ya. Baru nanti di bulan akhir dia digaji. Teman-teman bisa pahami ya. Pegawai saja dia berani keluar dulu ongkosnya di awal, baru nanti digaji di akhir bulan. Ini karyawan. Nah, itu bayangkan kalau kita lakukan di Armina Dele teman-teman. Itu dahsyat loh rezekinya. Kita mulai dari pagi start gitu ya, kayak orang kantoran itu ya. Mulai pagi kita start, kita cerita siapa yang mau kita silaturahimin ya. Silaturahim belum
tidak harus ke rumahnya sebetulnya ya, apalagi kita posisi lockdown, bisa dengan silaturahim lewat WA atau Facebook ya. Ini japri satu-satu mereka ya. Nah, kemudian kalau kita bisa mencontoh para pegawai-pegawai itu, artinya mencontoh itu gini, pegawai-pegawai itu pulang pagi, berangkat pagi pulang sore itu dia tidak peduli. Artinya tidak peduli itu dia akan tetap berangkat walaupun misalkan anaknya sakit, dia tetap berangkat nggak? Tetap. Suaminya rewel itu, dia tetap berangkat nggak? Tetap ya. Itu kalau kita contoh di Armina Dele, artinya kita yang masih tidur siang, halo yang masih tidur siang, yang masih tidur siang ya, yuk kita rubah polanya, kita belajar dari seorang pegawai ya. Jadi kalau kita misalkan tidur siang kita maksimalkan untuk silaturahim ya. Nah ini beda, pasti rezekinya beda. Nah setelah ulet ya, selain ulet kita juga harus duplikasi ya. Artinya duplikasi ini kita juga harus mencontek orang-orang yang sudah berhasil. Bapak Ibu oke lah, saat ini lockdown ya, tapi Bapak Ibu bisa lihat seorang Pak Juli Irmayanto yang notabene memang beliau sudah rewet gitu ya. Kira-kira kalau beliau duduk manis di rumah bisa nggak? Bisa banget. Tapi kenapa beliau masih mendedikasikan dirinya, masih mengeluarkan waktunya untuk timnya ya. Artinya dia masih tetap bekerja. Ya, artinya dia tetap bekerja. Artinya apa? Jangan mudah puas teman-teman ya. Jangan mudah puas dengan apa yang kita hasilkan. Kalau kita tidak mudah puas, maka kita akan terus belajar dan akan terus berkarya untuk bisnis kita atau usaha kita. Intinya itu ya. Jadi saya mencontoh Pak Juli, mencontoh Pak Harun, beliau walaupun sudah private, walaupun harusnya beliau sudah tenang, tapi beliau masih mau bersilaturahim, masih mau berbagi ya untuk semuanya. Artinya yuk kita niatkan untuk bisa bantu banyak orang ya. Mumpung kan kita tidak tahu usia kita sampai kapan, maksimalkanlah waktu kita ini agar bisa bermanfaat untuk orang lain. Minimal lah bekal untuk di hari akhir ya. Kata guru saya kan kiamat sudah dekat ya. Yang bisa dibawa pulang itu cuma 3, ilmu manfaat, amal jariah, sama doanya anak soleh. Nah jadikan kita berbagi ini, ilmu kita bisa bermanfaat ya, jadikan silaturahim ini sebagai amal jariah kita gitu ya. Ya minimal buat bekal di akhirat ya ini. Kemudian yang keempatnya itu plan, do, control. Karena saya tadi punya mimpi, saya harus bisa membuat perencanaan ya, apa saja yang harus saya lakukan. Dan itu pun bukan hanya tertulis saja ya. Artinya kita pun juga harus action ya, yakin dan action ya. Ini penting ya teman-teman ya. Sebetulnya ilmu kita ini sudah banyak ya. Ilmu kita saking terlalu banyaknya, jadi kita nggak bisa ngamalin ya. Nah ini makanya kalau bisa teman-teman nggak usah mikir hasilnya seperti apa. Yang penting yang sudah disampaikan guru-guru kita ini praktekkan, biar kita tahu sendiri bagaimana hasilnya. Nah kemudian kalau sudah melakukan apa yang kita rencanakan, kita kontrol lagi, evaluasi lagi ya, apa yang kurang, apa yang perlu dibenahi, apa yang perlu ditambah, apa yang perlu dihapus gitu ya. Nah kemudian yang paling penting lagi yaitu ATM, amati, tiru, manut, no ngeyel, no nanti-nanti ya. Ini yang susah ya, mudah diucapkan tapi susah prakteknya. No ngeyel, biasanya orang yang ngeyel ini orangnya biasanya yang sering bilang saya nggak ngeyel mbak. Nah itulah rajanya ngeyel. Itu karena kata Pak Harun ya. Ada lagi no nanti-nanti. Jadi kalau dia sudah punya planning gitu ya, sudah punya perencanaan matang, tapi dia nanti actionnya ya sama aja cuma impian bolong gitu ya. Nah jadi kalau bisa jangan nanti, mulailah sekarang, mulailah saat ini, mulailah dari diri kita sendiri ya. Jangan nunggu leadernya belum, mitranya belum, ngapain ya. Jadi kita sendiri aja dulu
ya, jangan kemana-mana, kita sendiri aja dulu dibenerin ya. Nanti kalau kita sudah benar, kita sudah berlian, masalah mitra berlian itu gampang kalau ngirimnya ya. Ini kemudian yang kemarin disampaikan Pak Juli, plafon rezekinya ya, teman-teman kita pun harus dieksekusi ya teman-teman ya, harus cek ulang ya, kira-kira siapa saja yang memang pantas untuk meningkatkan plafon kita. Jangan sampai kita salah teman ya. Kemudian kerja tim ya, jangan sampai apa yang sudah kita bangun ini mati ya. Jadi ibarat di jaringan itu seperti pohon ya, kita sudah banyak mitra 165, 165, 165, tapi setelah dia gabung kita biarkan saja. Nah ini teman-teman ya, jadi intinya apa? Jadikan mitra yang baru gabung ini amanah teman-teman. Kalau kita menilai beliau ini amanah kita, maka kita mau tidak mau harus membantunya untuk sukses di sini ya, untuk berhasil di usaha ini ya. Jadi jangan sampai sudah daftar tapi kita diam saja tidak ngapa-ngapain dia ya. Kalau bisa ibarat pohon itu kita sudah tanam tapi tidak pernah menyiram, tidak pernah memupuk ya, kan kasihan ya, maka akhirnya mati. Percuma ya, kita sudah pulang pagi, pergi pagi, pulang petang, banyak mitra tapi nggak diapa-apain ya, ini sama aja. Nah kemudian kerja tim ya, artinya kalau kita sering memupuk, sering silaturahim, lama-lama kita ada ikatan, lama-lama kita maunya suksesnya bareng-bareng, bukan suksesnya sendiri ya. You sukses, saya sukses, kata Pak Harun. Nah yang terakhir lagi HPS ya, saya juga masih belajar. HPS ini hatinya harus selalu bersih, pikirannya harus selalu positif, sikapnya harus sikap yang terbaik. Nah saya ada kunci lagi teman-teman, saya ada trik bagaimana cara menemukan mitra yang berlian ya. Nah cara menemukan mitra yang berlian, yang pertama berliankan diri kita dulu. Nah yang keduanya carilah ketemukanlah orang yang punya fast ya, kriterianya fast, artinya fast itu dia mungkin ya secara ekonominya baru bermasalah, atau penghasilan per bulannya dengan pengeluarannya masih banyak pengeluarannya, artinya dia min ya. Jadi intinya carilah ketemukanlah orang yang memang betul-betul punya masalah finansial atau keuangan ya. Kemudian ketemukan lagi dia ini punya sifat ambisius ya. Ambisius ini dia memang betul-betul mau mengejarnya, mau berubah ya, ambisi ya, punya ambisi. Kemudian S-nya supel, dia mau belajar, mudah bergaul. Dan terakhir teachable. Teachable itu katakan apa yang kamu ajarkan, ajarkan apa yang kamu katakan ya. Ini dia mau belajar, mau rendah hati, dan juga mau mengajari mitra-mitranya. Nah itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan, kiat sukses saya. Mudah-mudahan ilmu saya bermanfaat dan bisa dipraktekkan untuk teman-teman semuanya. Ini saatnya azan ya. Demikian dulu. Salam baitullah, Allahu Akbar. Salam miliarder sukses sehat kaya berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam miliarder.